Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Di video kali ini, saya akan kembali menjelaskan dan melanjutkan pembahasan soal KSM Biologi Terintegrasi tahun 2019. Sekarang kita sampai pada soal kelima. Bagi kalian yang belum melihat 1-4, pembahasan dari soal 1-4, kalian bisa mengecek video sebelum ini, ya. Oke, langsung saja kita mulai. Soal 5, tabel berikut ini menunjukkan persentase mortalitas bakteri terhadap suhu lingkungan. Oke, mortalitas sendiri itu apa? Ukuran jumlah kematian sel. Ukuran jumlah kematian sel. Nah, ada tabel seperti ini ya. Ini kalian bisa membaca ya. Ini kan bakteri, ada 4 bakteri. Bakteri A, bakteri B, bakteri C, dan bakteri D. Suhunya di sini ada suhu 0 derajat Celcius, ada suhu 37 derajat Celcius, 65 derajat Celcius, sama 95 derajat Celcius. Nah, untuk mortalitasnya ini adalah jumlah mortalitas ya. Kalau misalnya di sini 100%, berarti semua jumlah dari bakteri itu mati. Ya, kalau 100% berarti kematiannya adalah 100%. Kalau 75% berarti 75% dari bakteri itu mati. Kalau 50%, 50% dari jumlah bakteri itu mati. Kalau 0% berarti tidak ada bakteri yang mati, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Setelah kita baca tabel ini, bakteri manakah yang memungkinkan DNA polimerasenya digunakan untuk reaksi in vitro polymerase chain reaction? Nah, berarti ini adalah PCR ya, polymerase chain reaction, atau biasanya disebut dengan PCR. PCR itu apa? PCR itu merupakan metode replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organismenya secara langsung. Makanya di sini disebut dengan in vitro. Kalau in vitro berarti dia kerjanya di laboratorium, ya. Oke. PCR ini memungkinkan DNA dapat dihasilkan lebih banyak pada waktu yang singkat, gitu, ya. Itu adalah kelebihan dari PCR. Nah, PCR itu mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama adalah tahapan peleburan, di mana pada tahapan ini ikatan hidrogen pada DNA itu akan terputus sehingga mengalami denaturasi. Nah, ketika ikatan hidrogen pada DNA itu terputus, maka DNA itu dalam keadaan yang tidak stabil. DNA dalam keadaan yang tidak stabil, sehingga DNA ini akan menjadi template ya, template bagi primer. Menjadi template bagi primer. Oke. Nah, ternyata tahapan peleburan ini ada aturannya, yaitu tentang suhunya. Suhunya itu harus tinggi, yaitu berkisar antara 94 sampai 96 derajat Celcius. Ya, jadi tinggi sekali suhunya. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang kedua adalah tahap penempelan. Tahap penempelan ini, primer akan menempel pada template. Primer akan menempel pada template DNA ya. Yang nantinya akan komplementer dengan urutan basanya ya. Jadi primernya itu akan menempel pada template DNA yang komplementer. Saya tulis saja, yang komplementer dengan urutan basanya. Berarti yang sama ya. Oke. Penempelan ini juga tergantung pada suhunya. Kalau misalnya suhunya tidak sesuai, maka primer itu tidak akan menempel pada template DNA. Nah, suhunya itu
adalah 45 sampai 60 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu yang harus ada pada saat penempelan. Selanjutnya dilanjutkan tahapan ketiga, yaitu tahapan pemanjangan. Seperti biasanya kalau pemanjangan berarti nanti akan terus-menerus menempel terus-menerus sampai akhirnya menjadi DNA yang baru, ya. Sama seperti peleburan dan penempelan yang tergantung sama suhu, pemanjangan juga tergantung pada suhu. Suhu pada pemanjangan itu adalah 76 derajat Celcius. Oke, jadi suhu-suhu ini harus ada pada PCR. Nah, kemudian kembali lagi ke soal ya. Bakteri manakah yang memungkinkan DNA polimerasenya digunakan untuk reaksi in vitro PCR? Nah, di sini intinya adalah ya, kalau inti dari semuanya ini, maka bakteri yang bisa digunakan adalah bakteri yang mampu hidup di suhu 45 derajat Celcius. Saya ambil yang paling bawah, sampai 96 derajat Celcius. Ya, kalau bakterinya itu hidup pada suhu ini, pada rentang suhu ini, maka dia bisa digunakan sebagai PCR, ya. Sekarang kita lihat tabelnya. Kita lihat dari bakteri A. Bakteri A dia hanya bisa hidup di suhu 0 derajat Celcius saja, ya. Jadi ini salah. Kemudian bakteri B, dia hanya bisa hidup di suhu 95 derajat Celcius saja. Berarti ini juga salah. Kita lihat yang C. Yang C ini dia bisa hidup di 37 derajat Celcius, 65 derajat Celcius, dan 95 derajat Celcius. Nah, ini sama atau tidak? Iya, berarti bakteri C ini mampu hidup pada suhu-suhu yang ditentukan oleh PCR. Berarti jawabannya adalah C. C benar. Sekarang kita lihat dulu yang D. Yang D ini bakterinya mampu hidup di suhu 0 sampai 65 derajat Celcius. Pada saat suhu 95 derajat Celcius ternyata dia mati semua. Maka ini juga tidak bisa. Jadi jawabannya hanyalah C saja. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut di soal yang ke-6. Virus merupakan salah satu ciptaan Allah yang unik karena mereka tidak memiliki sistem yang memungkinkan mereka untuk mengolah bahan makanan sebagai sumber energi. Allah menunjukkan kebesarannya dalam mengurus makhluk ini pada surat Al-Ankabut ayat 60 sehingga dapat berkembang biak dengan mekanisme yang unik. Perhatikan gambar dari daur hidup bakteriofag berikut. Ini adalah gambarnya ya. Urutan dari siklus hidup yang ditunjukkan huruf X, Y, dan Z pada bakteriofag pada gambar tersebut adalah Oke, ini adalah gambar daur hidup bakteriofag. Bakteriofag ini adalah virus yang menempel pada bakteri ya. Seperti yang kita ketahui, yang namanya virus itu dia termasuk hidup mohon maaf, virus itu merupakan makhluk antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Karena apa? Karena virus itu bisa dikristalkan ya. Ketika dia tidak menemukan inang, dia tidak bisa melakukan apapun dan dia bisa dikristalkan. Tapi kalau dia menemukan inangnya, maka dia bisa bereproduksi. Sedangkan reproduksi sendiri itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Makanya virus itu merupakan makhluk peralihan ya antara makhluk hidup dan tak hidup. Dan di dalam klasifikasi makhluk hidup, virus itu tidak disebutkan merupakan makhluk hidup ya. Oke, di sini adalah daur hidup dari bakteriofag. Kita mulai dari yang pertama dulu. Sebenarnya kalau daur itu dari mana saja itu bisa ya. Tapi biasanya ya memang dari yang mulanya dulu. Mulanya dulu ini adalah yang ditunjukkan pada huruf X. Pada huruf X kita lihat di sini ada bakteri ya. Ini adalah bakteri. Ada membran bakteri. Kemudian yang kecil ini adalah virus. Nah, virus. Virus ini menempel pada dinding sel bakteri. Nah, ada proses apakah di sini? Yaitu, saya tandai huruf A ya. Proses
daur hidup virus. Bakteriofag saja ya, bakteriofag. Yang A adalah absorpsi. Absorpsi. Absorpsi itu adalah menempelnya virus ke dinding bakteri. Oke, ya. Selanjutnya, yang kedua ini. Nah, ini ada yang berbeda ya dari yang pertama. Yang A tadi cuma menempel saja. Nah, yang kedua ini ada yang dimasukkan dari virus. Nah, dilihat ya. Ini ada dimasukkan. Saya beri keterangan di sini yang B. B itu adalah penetrasi. Penetrasi itu virus melubangi membran sel bakteri, kemudian menyuntikkan materi genetik ke dalam sel inang, yaitu ke dalam bakteri, ke dalam tubuh bakteri. Oke, ya, ini adalah tahapan yang B. Nah, kemudian setelah virus itu memasukkan materi genetiknya, maka di sini sebenarnya ada tahapan lain sebelum Z. Sebelum Z ini ada yang namanya penggabungan DNA. Jadi di sini ya, saya tulis di nomor C. C ini adalah penggabungan DNA virus dan bakteri. Nah, DNA, virus, dan bakteri. Jadi, ini kan DNA-nya sirkular ya. Kalau saya gambarkan di sini, sirkular. Nah, dia itu akan menggabungkan DNA-nya, ya, berarti DNA-nya virus, akan digabungkan dengan DNA bakteri. Kalau sudah seperti ini, maka sebenarnya sel bakteri itu sudah diambil alih oleh virus. Ya, karena apa? DNA-nya virus itu sudah menyisip ke bakteri, otomatis apa saja yang akan dilakukan oleh bakteri ini tergantung sama virusnya, ya. Kemudian dilanjutkan pada yang D. Nah, yang D ini dilihat di sini ada protein dari virus, ya. Protein, selubung protein, dan juga ada materi genetik. Jadi ini adalah selubung protein. Yang ini adalah materi genetik. Jadi ada tahapan apa di sini? Yang D itu adalah replikasi, yaitu penggandaan materi genetik dan selubung virus. Mohon maaf, selubung protein ya. Nah, oke. Sudah selesai itu, sudah ada selubung protein dan sudah ada materi genetik, maka virus nanti akan bisa merakit, ya. Jadi di sini ada tahapan E, yaitu tahap perakitan. Jadi struktur dari virus nanti akan dirakit pada tahap E ini. Nah, setelah semuanya sudah siap, semuanya sudah siap, strukturnya virus sudah lengkap, maka virus ini nantinya akan memecah tubuh bakteri, memecah dinding sel dari bakteri yang akan bisa mengeluarkan virus-virus baru yang sudah terbentuk di proses sebelumnya. Dan tahapan tersebut dinamakan dengan lisis. Lisis itu adalah pemecahan dinding sel bakteri. Untuk apa? Untuk mengeluarkan virus-virus baru. Oke. Ya. Nah, jadi kalau daur hidup ini disebut karena ada lisisnya, berarti di sini adalah daur lisogenik pada bakteriofag. Ya, karena di sini ada lisisnya. Dia sampai memecahkan dinding bakteri. Kalau dinding bakterinya sudah pecah, artinya bakterinya itu sudah mati, ya. Dan virus-virus yang lainnya ini nantinya akan mengambil inang baru, ya, bakteri yang baru untuk dibuat replikasi seperti ini lagi. Ya, oke. Sekarang kita lihat ke opsi jawabannya.
Urutan dari siklus hidup yang ditunjukkan huruf X, Y, dan Z pada bakteriofag pada gambar tersebut adalah yang A ini adalah absorpsi. Kita lihat yang X adalah absorpsi. Oke. Tidak ada, kebetulan tidak ada yang sama ya. Jadi kemungkinan yang benar adalah C. Tapi kita lihat dulu. Yang Y itu B. B itu adalah penetrasi. Dan Z adalah D di sini. D itu adalah replikasi. Oke, berarti jawabannya yang benar adalah C. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu untuk video pembahasan soal KSM 2019 ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.